Sholat dari dulu sampai sekarang masih usolli. Ada nggak dalilnya? Nggak ada, kenapa dilakukan? Kok sholat usolli? Nabi nggak pernah usolli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melafadzkan niat menjelang takbiratul ihram dalam sholat adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi sepertinya menjadi asing dan sesuatu yang bermasalah bagi sebagian kalangan yang tidak sepaham dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang telah diajarkan dan ditauladani oleh para ulama salafun as-shalih. Persoalan ini seringkali mendapat pertentangan, bahkan hujatan, serta tuduhan-tuduhan bid'ah, bahkan sesat dari kelompok tekstualis salafi wahabi, seperti diantaranya pentolan mereka yaitu Yazid Jawas, sahabat Aswaja yang dirahmati Allah. Pada dasarnya, hukum melafadzkan niat sholat pada saat menjelang takbiratul ihram menurut kesepakatan para pengikut mazhab Imam Syafi'i dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal adalah sunnah, karena melafadzkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Jika seseorang salah dalam melafadzkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti misalkan melafadzkan niat sholat asar tetapi niatnya sholat zuhur, maka yang dianggap adalah niatnya, bukan lafadz niatnya. Sebab yang diucapkan oleh mulut itu bukanlah niat, melainkan hanya sebatas untuk membantu mengingatkan hati. Sehingga jika salah mengucapkannya tidak mempengaruhi niat dalam hati sepanjang niatnya itu masih benar. Mengenai hal ini, ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Menurut pengikut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, bahwa melafadzkan niat sholat sebelum takbiratul ihram tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang terkena penyakit waswas, yaitu orang yang ragu terhadap niatnya sendiri. Menurut penjelasan Malikiyah ini, bahwa melafadzkan niat bagi orang yang terkena penyakit waswas sebelum takbiratul ihram adalah sunnah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa melafadzkan niat sholat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik atau istihsan melafadzkan niat bagi orang yang terkena penyakit waswas. Melafadzkan niat dalam suatu ibadah wajib sebenarnya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau melaksanakan ibadah haji, seperti yang dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajjan, yang artinya diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan labbaik, aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Memang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat itu dalam menjalankan ibadah haji, bukan sholat, wudhu atau puasa. Tetapi bukan berarti selain haji tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan sama sekali, atau ditutup sama sekali untuk melafadzkan niat sehingga menjadi bid'ah atau sesat seperti yang dituduhkan oleh kelompok salafi wahabi ini. Jadi sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, pada dasarnya
tempat niat ada di dalam hati. Tetapi untuk sahnya niat dalam ibadah itu disyaratkan 4 hal, yaitu Islam, berakal atau tamyiz, mengetahui sesuatu yang diniatkan, dan tidak ada sesuatu yang merusak niat. Syarat yang nomor 3 atau mengetahui sesuatu yang diniatkan menjadi tolak ukur tentang diwajibkannya niat. Menurut ulama fikih, niat diwajibkan dalam 2 hal. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, seperti membedakan orang yang beriktikaf di masjid dengan orang yang beristirahat di masjid. Sedangkan yang kedua adalah untuk membedakan antara sesuatu ibadah dengan ibadah yang lainnya, seperti membedakan antara sholat zuhur dan sholat asar. Sehingga karena melafadzkan niat sebelum sholat tidak termasuk dalam 2 kategori tersebut, tetapi pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam ibadah hajinya, maka hukum melafadzkan niat adalah sunnah. Imam Romli mengatakan, wa yundabun nutku bil manwiyyi ubaila takbiri liyusa'idal lisanul qalba wa li'annahu ab'adu anil waswasi walil khuruji min khilafi man aujabahu. Jadi menurut Imam Romli, melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram hukumnya adalah sunnah, karena tujuannya adalah membantu mengingatkan hati, dan juga ini bisa menjauhkan dari kewaswasan di dalam niat, dan juga alasannya adalah untuk keluar dari perbedaan pendapat, yaitu ulama yang mewajibkannya. Sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya, melafadzkan niat itu berfungsi untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan sholat, sehingga dapat mendorong pada kekhusyuan. Oleh karena itu, melafadzkan niat ini sebelum sholat hukumnya adalah sunnah. Maka jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Adapun fitnah serta hujatan yang sehingga menimbulkan perpecahan antara umat Islam karena persoalan yang hukumnya sunnah, seperti yang kerap kali dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi tersebut, adalah menyalahi aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.